أصابت التابعين وزن من المقرب وشجاع شهد نجاح عبد الله كدل جيلان أبو خريج الشيخ محمد قال على جد الأخر بن الوجد ودون زن وجد لنا حمزة ومراجع الحمد العظيم تاج وزاد الرضا زين وزن الحمد لله عبد الله عبد الله زيد بن نزار وزاد عبد الله صلى زامد وساد وسلم سر بسم صبا زاد الحمد لله صلى أحمد وساد وسلم سبحان الله وساد أبو يسار محمد الأبي المالك الحسن للروحاني ثم لقد حاجتنا في الدنيا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال المصلي عنا فأن الله به وبأمه ومدنا في الدارين آمين Babut du'ain Nabi bab nerangno dungane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aslihal ansara wal muhajirin. Mugi-mugi ndamekno sapa Gusti Allah al ansar wong ansar wal muslimin wal muhajirin lan orang muhajirin. Hadatsana ibn Hadis wa haditsna ingsun sapa Adam hadatsana dengan Syu'bah hadatsana ibn Hadis ingsun sapa Abu Iyas Muawiyah bin Qurrah ana Anas bin Malik saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas qala isdawur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La aisha illa aishal akhirah. La aisha illa aishul akhirah. Fasulih ansara wal muhajiri. Ya Gusti Allah. Ya Gusti Nabi ya. La aisha tidak ada kehidupan iku maujud illa aishul akhirah kecuali ya kehidupan akhirat. Jadi secara hakiki kehidupan yang benar itu adalah yang tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Dunia itu ya kehidupannya kan ya banyak penipuan-penipuan gitu ya. Wong wis kadung seneng ya di tenani dalam lu kok mek ngene tok ngene. Sampeyan kapan mangan ngono lho aduh enak tuku guys tuku bareng kate tuku wis tuku kate dene lho kok mek rasane kok ngene ngono ya kok ngene ae wis delok rupane wis seneng bareng delok lho kok mek ngene tok ngene ya harus kak seneng ya maka Allah dan Rasulullah ya menjaga perdamaian ya antara muhajirin dan ansar supaya tidak terjadi gejolak karena ada orang-orang Madinah yaitu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay di situ ya Abdullah bin Ubay bin Ka'ab itu ya pimpinan munafikin yang dia berusaha untuk agar
kedua golongan ini berseteru atau melakukan ya, pertengkaran ya, sehingga dengan tujuan supaya umat Islam ini pecah belah, itu niat dari Abdullah bin Ubay. Maka Rasulullah ndongakno ya dengan dawuh ila Aisyul akhirah ya fa aslihil ansara wal muhajirin ya. Tidak ada kehidupan yang hakiki itu kecuali kehidupan hakiki yang ada di akhirat. Aslih mungkin perbaikilah hubungan antara al-ansar wal muhajirin, antara ansar dan muhajirin ya. An Qatadah diriwayatkan saking Qatadah an Anas saking Anas, dari riwayat yang lain dari Qatadah langsung dari Anas. Nah ini kan dari Abu Iyas yang Muawiyah bin Qurrah baru Anas. Ada yang dari Qatadah langsung dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepadanya hadis yang sudah disebutkan di atas. Ya, tadi ya. Waqala lan ketika Kanjeng Nabi di dalam hadis itu ditambah ada kata faghfir lil ansor. Ya. Faghfir ya Allah, ya faghfir mungkin ngampuni panjenengan lil ansori ketua kaum ansor. Karena orang-orang munafikin itu ya selalu ngipas-ngipasi, ayo kamu sing duwe tanah, sing duwe ya daerah mosok kalah. Nah ya ini. Oh gini ayo. Oh. On wong Malang mosok gak dadi ngono wae iku ya mengunggulkan Sufiah di itu. Kesukuan-kesukuan di situ, golongan-golongan. Ini adalah penyebab timbulnya perpecahan itu gitu ya. Hadasan ngadengan sun wa ada muhadasan ngadengan Syu'bah an Humaidin At-Tawili. Sami itu kun ngasung Anas sang Hasan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ketika Nabi Malik. Karena di Ansor yaumal Khandaq taqulu. Orang-orang Ansor yang gaya orang-orang Ansor itu pada ya yaumul Khandaq pada waktu membuat parit di situ. Jadi ini termasuk Rasulullah ya memberi contoh bagaimana memimpin umat ya, dan memberikan contoh untuk setiap ada permasalahan itu harus dialogkan dengan musyawarah, dan setiap musyawarah hasil putusan itu harus diyakini itu putusan bersama, bukan putusan perorangan. Ya. Meskipun di dalam musyawarah itu ya putusan yang diputuskan itu berasal dari seseorang. Tapi kalau sudah diputuskan di dalam ya musyawarah, maka itu hasilnya adalah putusan bersama, bukan putusan perorangan. Ini yang terjadi pada zaman ya Yaumul Khandaq ini. Jadi sebelum perang Khandaq itu terjadi, ya Rasulullah sudah mendapatkan berita bahwa orang-orang musyrikin ya kafir Quraisy ya dari Makkah itu akan menyerbu Madinah di situ. Dan Rasulullah sendiri sebenarnya
tanpa berembuk dun, Rasulullah sudah punya taktik yang jitu di situ. Karena langsung ya penasihat ya peperangan ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mesti wah hebatnya di situ. Ya. Nah, tapi Rasulullah tidak menonjolkan ya keakuannya itu. Rasulullah mengajak pada para sahabatnya untuk kumpul. Setelah kumpul kemudian Nabi Rasulullah menawarkan, memberi kabar bahwa kita yang ada di Madinah ini akan mendapatkan serangan dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Kata Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, kita musyawarahkan. Tapi jadi Rasulullah, saya juga punya pendapat. Kalau pendapat saya, sebaiknya mereka kita hadang sebelum masuk perbatasan. Jadi sebelum perbatasan kita hadang di sana, kita tunggu di sini sebelum masuk perbatasan. Nah, nanti begitu dia datang, kita hajar, ya, kita serang, ya, di luar perbatasan itu. Ini usulan saya, dikata Rasulullah. Mungkin ada para sahabat-sahabat yang punya pendapat lain selain saya. Nah, ada seorang ya yang punya pendapat, yaitu Salman Al-Farisi. Saya Rasulullah, saya punya pendapat Rasulullah. Oh iya, maaf, bagaimana pendapatmu, kata Rasulullah. Ini Rasulullah, kita tidak usah jauh-jauh keluar dari perbatasan Madinah. Kita buat aja kondak parit, ya. Kita buat parit yang melingkar, yang sepanjang jalan masuk kota Madinah di sini. Jadi maka nanti ya dengan lebar kondak yang kira-kira kuda itu tidak bisa loncat di situ. Mau tidak mau orang yang naik kuda pun harus turun ke kondak itu. Dan nanti pada waktu dia turun hondak di hondak itulah kita serang mereka itu. Ya Rasulullah, oke, ya. Udah, ini ada dua pendapat kalau gitu. Yang satu ada pendapat saya yang sudah saya sampaikan tadi, kata Rasulullah. Dan ini ada satu lagi pendapat Salman Al-Farisi. Ini salah satu ya awal mula musyawarah itu dilakukan dengan cara voting. Ya, ini demokrasi betul ini Rasulullah ini ya. Ya, jadi kalau sebelum demokrasi digembar-gemborno ke barat itu, Rasulullah sudah demokrasi. Ya, menerapkan demokrasi. Jadi demokrasi itu bukan sesuatu hal yang tidak ada dalam Islam. Rasulullah itu ya pernah melakukan, kata Rasulullah, ayo kalau gitu kita voting itu terjadi itu. Siapa di antara dua pendapat ini yang punya pendukung yang banyak, pendapat pendukung yang banyak, itulah yang nanti yang kita pilih. Kata Rasulullah, siapa yang setuju dengan pendapat saya, ngacung itu. Sudah. Sekarang siapa yang mengikuti pendapatnya Salman Al-Farisi, ngacung dia, gitu. Ternyata di dalam musyawarah itu sahabat-sahabat yang setuju dengan pendapat Salman itu lebih banyak. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, oke, kalau gitu kita tetapkan
Pak, sistemnya nanti adalah kita mengikuti sistem yang sudah diusulkan oleh Salman. Padahal itu bulan ya puasa-puasa, ya Allah, panas pada waktu mas panas itu. Tunjukkan dengan Nabi. Akhirnya buat hondak. Jadi Kanjeng Nabi sendiri langsung ikut ngambil pacul, duduk itu membuat parit itu. Allah. Sayangnya ya paritnya sekarang itu ditutup di guruk sama orang Saudi ya. Karena takut dibuat kemusyrikan katanya. Aduh ya Allah, parit jadi musyrik jadi Allah. Ditutup itu ya Allah. Jadi tidak ada. Jadi bekas-bekas sejarah itu dihilangkan semua karena orang-orang Wahabi itu. Sebenarnya Wahabi itu niatnya itu memang hal-hal yang menunjukkan keberadaan Rasulullah itu mau dihilangkan. Ya. Sampai orang Arab itu biasa diri kayak Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sebagai monumennya itu monumen yang digunakan lagi ini kan monumen dari patung ngono ya. Wong Sayyidina Abu Bakar itu monumen. Kan mereka itu enggak monumen itu masjid buat masjid Sayyidina Abu Bakar, masjid Sayyidina Umar, masjid Sayyidina ya Utsman, masjid Sayyidina Ali itu. Saya tahun 2003 ke sana. Itu sudah diuruk dadekno tempat parkir. Masjid-masjid ya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman itu tinggal parkiran dibuat dirubuhkan masjidnya. Allah. Ya. Jadi tidak ada bekas-bekas sejarah lagi hilang gitu. Ya. Bukan yang rumah Rasulullah yang ada di Makkah itu yang dekat dengan Masjidil Haram itu kalau enggak diprotes oleh para ulama dunia itu sudah mau dihancurkan itu. Karena mau dihancurkan akhirnya banyak ulama-ulama yang protes itu. Kemudian terus ya tidak jadi dihilangkan itu. Nah, kemudian dibuat alasannya dibuat perpustakaan, padahal enggak mungkin itu perpustakaan itu kosong no. Gitu, perpustakaan itu. Padahal gunung Jabal Qubais itu dulu itu tempat di mana Nabi Adam itu ya Nabi Ibrahim itu memanggil umat untuk supaya datang ke kota maka untuk melaksanakan ibadah haji pertama kali itu. Akhirnya apa? Yaitu jadi makanya di zaman dulu itu sering kan ya, aku titip ya celukan jenengku ngono dulu. Jadi banyak orang yang dulu itu terus naik ke Jabal Qubais memanggil saudara-saudaranya itu supaya niru apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di situ. Ya, panggil. Itu akhirnya apa? Orang-orang Wahabi itu risih dengan ya model-model itu gak orang Indonesia atau seluruh dunia itu naik ke sana terus manggil saudara-saudaranya. Jadi karena mengikuti nanti tafaulan dengan caranya Nabi Ibrahim gitu ya, memanggil umat ya untuk datang ke kota Makkah itu untuk bisa melaksanakan ibadah haji itu. Akhirnya apa? Oleh ya pemerintah Saudi ya, Bani Saud pada waktu itu ya,
dihancurkan di situ. Ya, dihancurkan, dipotong. Sekarang terus dibuat, alasannya mau dibuat istana. Di sana dibuat apa, tempat apa kayak guest house ngono. Ya, dibuat untuk tamu-tamu istana itu ya di ke situ, ditaruhnya di tempat itu. Istana sendiri tidak di Mekah di situ ya, daerah Jeddah, kalau Jeddah lah di Madinah di situ. Di Jeddah kayak dah itu. Ya. Itu sehingga ada orang nggak bisa munggah ya lagi di situ. Itu orang-orang Wahabi itu. Dulu juga gitu, orang biasa kalau di Madinah itu sering ya ceritanya Kiai Maimun itu sering orang itu buat surat nang Rasulullah, buat surat Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Allah ya minta doakan supaya keluarga saya ini bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian surat itu dimasukkan, kan bolongan ini, dilakukan bolongan. Banyak itu yang melakukan hal seperti itu tuh. Lalu kenyataannya akhirnya terus berangkat haji juga dia di surat itu orang-orang yang ditulis di dalam surat itu berangkat haji. Nah sekarang orang Wahabi akhirnya apa? Dijogo. Wong ngate nyedek gak entuk. Juga entuk nyedek seneni pisan. Supaya enggak ngelebokno surat meneh nang Kanjeng Nabi itu orang Wahabi dia. Ini sekali Nabi. Jadi situ langsung karena pendapat Salman itu yang setuju, oke kejar-kejar. Kita ngundang Salman. Kanjeng Nabi ngeduk parit itu. Tambahnya bandel dalam hadis itu Rasulullah sampai apa? Telapak tangannya melempuh karena macul itu, ya. Dan membuat parit sepanjang masuk ke perbatasan ya Madinah itu. Nah, ternyata setelah ya perang dengan terjadi peperangan, ya trik yang rencananya diharapkan Salman itu dengan model ya Khandaq itu umat Islam kan menang. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Ya. Meskipun tidak dikatakan kalah, ya di tengahnya jumlah antara umat Islam yang meninggal dengan ya orang-orang kafir Quraisy yang meninggal itu hampir sama lah. Gitu ya. Misalnya, gambar lewat karena ini bedu lah gitu ya, bedu. Wah, itu akhirnya ada sahabat-sahabat yang pada waktu musyawarah itu tidak setuju dengan pendapat Salman, yang setuju dengan pendapat Rasulullah itu mengatakan ini goro-goro Salman, ini pun Salman. Loh, Rasulullah ya mendengar ada orang yang mengatakan seperti itu, langsung Rasulullah marah di situ. Siapa yang mengatakan itu? Jangan kita katakan bahwa ini adalah pendapat Salman. Ini adalah pendapat kita bersama. Harus kita tanggung bersama. Itu Rasulullah. Dalam perang Khandaq di situ ya. Nah, dalam perang Khandaq ini orang Ansar sambil ngeduk ya, menggali parit itu, membuat syair itu ya, di syair. Nahnul ladzina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma hayyina abada. Ya. Nahnu kutai kami itu alladzina iku ngakeh bay'u lan sudah berbaiat sapa ya alladzina Muhammadan ing Muhammad. Ini kan Kanjeng Nabi maksudnya.
untuk berbaiat kepada kanjeng Nabi, ya. Alal jihad ma hayaina abada, alal jihad ing atase jihad, ya. Ma hayaina, ya, untuk bisa terus hidup kita abadan selawase. Ini dia. Jadi kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad untuk terus berjihad selama hidup. Ya, hidup itu. Itu sambil ngeduk kan mau niki. Nahnu alladzina baya'u Muhammadan 'alal jihadi ma hayaina abada. Ya. Ngeduk kan ya. Ini kayak orang Jawa itu like pas ya kerja bareng-bareng itu kan gitu-gitu ya. Itu kan itu untuk menyemangati supaya menghilangkan kesel di situ ya. Ya. Nah, mulai kayak orang-orang belah itu kadang-kadang pas Payai nyurung kapal teko daratan supaya melasu nangane ya. Ya. Apa kan ngomong kulo bil kuntul baris ngan bareng ya. Nah ngene gitu. Karo nyurung bareng-barengan ngono ini. Nah, supaya enggak terasa ya berat seperti ini dengan nyanyian itu ya sama persis dengan orang-orang Ansar ini ya. Jadi dengan karo maca syair yaumunna nahnu alladzi baya'u Muhammadan 'alal jihadi ma hayaina abadan. Fajabau maka nyembatani sapa Gusti kan Nabi hum mengkono orang Ansar, kemudian kan Nabi jawabi ya syairane orang Ansar itu dengan Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa'akrimil ansar wal muhajirin. Ya Allah Rasulullah dia. Tunggu Rasulullah ini. Allahumma ya Allah la aisha bodo wonten kehidupan yang hakiki iku maujud illa aishul akhirah kecuali kehidupan akhirat. Fakrim mugi muliakan panjenengan al ansara ing kaum ansor wal muhajir yang orang muhajirin. Ya Allah gitu ya. Ini Rasulullah gitu ya. Akan itu ya. Tungone mandi tenan akhirnya. Ya. Dengan Rasulullah itu hanya butuh waktu 23 tahun ya. Arab yang selama ini itu tidak pernah punya negara menjadi punya negara. Karena orang Arab itu dulu-dulunya sebelum Rasulullah itu orang Arab itu selalu jadi jajahan orang-orang Eropa di situ. Jahat. Dia punya negara. Ya, bahkan dikatakan zaman jahiliyah itu karena orang Arab itu ya yang berkuasa itu bukan pemimpin yang dipilih oleh orang masyarakat itu tidak. Pemimpin yang berlaku hukum di sana itu ya pada waktu itu hukum yang berlaku adalah hukum apa? Riba. Itu hukum riba, teman. Hukum riba itu siapa yang kuat, siapa yang menang. Itu yang menentukan hukum. Ya. Jadi nanti orang-orang yang sudah jadi pimpinan ditantang meneh, kok kalah ya itu lengser. Yang menang ini yang menjadi pimpinan. Jadi yang pimpinan yang punya pengaruh di situ. Itu dengan datang Rasulullah bisa punya negara. Ya, Madinah yang asalnya dulunya itu enggak ramai menjadi ramai negara ya. Di kota yang ramai, kota yang diketahui semua orang di situ. Itu Rasulullah. Ya, hanya 23 tahun membangun negara yang hebat di situ. Disegani. Apalagi pada waktu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu, wah itu Islam itu ya sangat harum sekali itu. Karena sudah membuat perluasan negara itu sampai ya mulai dari Iran, Irak itu masuk dalam satu negara dulu itu. Ya. Baru setelah Sayyidina Ali, Sayyidina
terus-terusnya itu terus dari pecah karena itu ya. Membuat negara sendiri-sendiri dulu satu negara. Ya, sampai Yaman itu. Ya. Allah. Ini karena Rasulullah nih, Rasulullah. Yes. Hadatsana hadis Muhammad bin Muhammad bin Ubaidullah. Hadatsana hadis Ibnu Hazim an abihi an Syahl. Qala ngadika Sahal. Ja'ana wis tumeka ana ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu alai kita iku nahfiru itu apa menggali mengeduk sapa ing kita al khandaq ing khandaq. Ya, katanya Sahal itu ya. Karena suatu ketika Rasulullah ini ya pada waktu ya Rasulullah datang kepada para sahabat-sahabat yang sedang menggali khandaq di situ. Ya, dan di nahnu nahwir sedang menggali khandaq ini. Ya. Ya. Wa nangkulu turak lan ya mindah sapa kita aturaba ing lemah ang aktadina niki. Nganggo tanah ya di yang tadi di atas apa punggung-punggung kami di situ. Faqala mengkodeka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la aisha ila aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar. Ini untuk memberikan semangat itu. Dengan Allahumma ya Allah la aisha mutan kehidupan ila aishul akhirah. Wah, jadi orang semangat kehidupan hidup itu hidup akhirat bukan hidup di dunia. Ya. Itu semboyane sebenarnya untuk menumbuhkan semangat semboyan itu. Ya, kalau orang Indonesia kan semboyane merdeka atau mati, mangane ya merdeka atau mati ini ya semboyane untuk memberikan semangat itu. Ya. Rasulullah yang memberikan semangat itu dengan itu. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Ya Allah gitu ya. Nah, Rasulullah tidak hanya berpangku tangan saja atau ndelok sahabat-sahabatnya kerja itu. Rasulullah ikut langsung turun ya tangan ikut membuat galian di situ Rasulullah gitu ya. Langsung beri contoh. Tidak hanya sekedar berpangku tangan ya. Hanya terus donga-donga tok itu tidak, langsung di situ. Ya. Makanya pada waktu zaman Sa'laban njaluk donga nang Kanjeng Nabi, ya Allah dongakno kula niki supados urip kula kepenak sugih ngono. Kanjeng Nabi ora. Kowe ku enak melarat daripada sugih. Karena melarat kamu selamat. Lek sugih kamu cilaka. Itu Sa'laban itu nyone diculi donga ngoten naon jeneng kok mboten purun Rasulullah. Nek jare lamun jihad ta. Nggih, jawabannya ngono. Ngerti jihad sampean. Minta dengan cara ngotot tuh niku lho jenenge jihad. Jenenge yo lek jihad tak dongano. Dengan akan jadi donga akhirnya. Supaya Sa'laban ini diberi kekayaan Rasulullah, diberi kekayaan oleh Allah. Tapi Rasulullah setelah doa itu tidak harus ndonga ngono tok, langsung ya ini dua ekor kambing, langsung kambing lanang wedok. Ya. Apa nono langsung diberi bekal oleh Rasulullah. Ini kamu pelihara di situ. Karena ditungakno Kanjeng Nabi, wah jenenge kambing ini langsung beranak pinak cepet sekali wis gitu ya. Ya, sampai ya jenenge Sa'laban jadi saudagar kambing terkenal. Ya sampai ekspor ya ke beberapa kota gitu. Wah gitu ya. Di pemasok kambing terbesar di kota ya. Ya, maka pada waktu itu ya. Ternyata prediksi Rasulullah itu betul sekali. Ya Sa'labah itu ya
Kamu jaluk lek kaya kamu akan celaka. Celaka tenan itu. Ya, itu salah baik. Akhirnya pertama yang dulunya sregep salat, mari ora patek sregep salat. Alasane apa? Lah kula sithik nonton anu niku wow. Nglayani ada pembeli ngene-ngene nah iku. Akhirnya terus sedih-sedih ada sing salat enggak sekedar telat ditinggal salate. Ngono. Sampai itu satu ketika ya pertama itu masih seperti ya si sergap ya gelem ngetokno zakat barang. Pada ketika akhirnya terus rada melorot ke sana ngetokno zakat. Ya, akhirnya sampai Rasulullah, ya iki salah apa ya zakat ini. Para nono jaluan zakate. Saukane Nabi perintah nang sahabat. Ya. Setelah sahabat yang diutus Rasulullah ke Salabah itu ya untuk meminta zakatnya itu tidak diberi sama diuring-uring. Wah enake njaluk-njaluk. Aku ngene iki rekosoku dhewe kuasel dhewe ngono ya. Dia tidak lupa dengan doanya Rasulullah dan ya apa modal yang awal itu dari Rasulullah. Enggak akhirnya ditolak, enggak diwenehi. Akhirnya sahabat ya Rasulullah kula mboten di ya paringno anune zakate bekan kula dilok-ilokno ta. Ya Rasulullah wis kandhani rono bahwa saya akan aku sing teko dhewe rono. Saya sendiri nanti yang datang untuk ngambil zakate Salabah itu. Wah, diberi kabar kalau Kanjeng Nabi kata rono Salabah bingung. Bu, Kanjeng Nabi kata rawuh Bu, ya ngono Bu. Oh, sing wedok iku kedonyane pol-polan di situ. Bu, wis nyembelih wedhus Bu, nyembelih wedhus. Iku wis belan-belan Bu. Oh, coba iki wis dipesen wong iku mau kan Pak. Sing iki, waduh, iki kate mana Pak? Wis kuwi dialak nggo alasan. Akhirnya gak nyembelih wedhus. Pada wedhusnya banyak sekali di situ. Aku jelus Bu lek kalau pancene wis gak iso nyembelih ana wedhus sing iso nyembelih, wis tuku daging ae Bu nang pasar kono. Budal nang pasar tuku daging. Bojone kok tuku daging. Padahal wedhus siji tok nyembelih kanggo ya nganu Kanjeng Nabi ya perhitungane waduh ini kita menunjukkan contoh kita ini ada apa itu jangan perhitungan. Jadi apapun yang kita keluarkan itu hakikatnya enggak entek, enggak keluar, itu adalah tambah di situ. Ya. Dan itu akan kita rasakan nanti di akhirat itu apa yang kita keluarkan kita ya sumbangkan atau kita berikan kepada orang lain, entah itu kita hibahkan atau kita sedekahkan kepada orang lain. Ya. Loh, lah bojone ku wajane kedonyane tenanan. Ya Allah, ya iki sing cilakane salah baik di sini. Kok bojone barang ini. Ya Allah, makanya hati-hati wong wadon iki ya. Ya. Ojo kedonyan menen ini. Ini apa? Di tengah jalan aku mikir bojone salah apa? Iya. Wong kesel-kesel ngurip ngate ngono kate tuku nyembelih wedhus barang wae wis ngurip kesel oleh golek pakan, golek nganu macam-macam wis itu. Dadi budal nang pasar karo gremeng bojone salah bae. Ya. Di tengah jalan terpikir-pikir, lah iya. Bojone ini ketemu dengan anjing. Barang anjing terbesit pikiran eleke bojone Salabah itu. Iya. Daripada tuku daging iku ana asu, bengkolang ae. Ngerti gitu bengkolang. Dibalang watu mati. Akhirnya disembelih. Dijupuk dagingnya, digomuli. Dimasak. Jadi sing masak iku dagingnya asu. Sing disuguhno Kanjeng Nabi iku ya Allah ngene ya.
silakai kurna ya. Tapi Rasulullah ini orang yang di benar-benar maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan itu dalam hal-hal yang haram. Jadi makanan yang sudah diolah dari daging asu itu begitu hadapkan di hadapan Rasulullah, jenggong iki daging itu jenggong. Iku mujizat Rasulullah. Ya ada sini ya. Ada ini ya. Dekat di Bukhari dia itu ada itu hati. Jenggong hati ada no daging ini. Rasulullah langsung ya marah di situ. Ya. Akhirnya Rasulullah langsung meninggalkan rumah Sa'labah itu dengan kekecewaan ya. Bagaimana Sa'labah yang dulunya ahli ibadah itu sampai ya memperlakukan Rasulullah aja kok seperti itu. Tapi Rasulullah marahnya bukan karena pribadi beliau, tapi karena ini urusan dengan masalah zakat yang dihubungannya dengan syariat Gusti Allah itu. Seperti itu. Kedunya nih itu ya. Ini Rasulullah ini. Ya. Maka dia ndonga iku ya hati-hati, aja ndonga elek di situ ya. Ndonga sing apik ya. Maka jangan nekati ndonga kok ngantuk. Tinggalan aja turu. Ya, aja tinggal aja terus ndonga, tinggal turu ae. Engko lek wis kangi baru ndonga meneh. Ngono ya ndonga ngantuk meneh gitu. Sampai lek karo ndonga karo turu. Harus mau lho, sepuh mau lho ya. Aku ketok gak aku ya. Ngerti aku sampean iki. Wah, iki ndonga dijak selawatan karo turu-turu. Umi-umi mbok maca selawatan ana apa ora ngene. Aduh. Sing mimpin semangate pol. Wah, tapi diget-getno barang ngono. Sing ngantuk jan. Ini. Gak ngerti sampe tak delok mau, oke? Nah, gak ngerti berarti itu. Itu ya. Itu. Ya, ini. Ya les ngantuk wis meneng wis gak usah bawa supaya enggak keliru ngomongin dungane sampean gak keliru. Nggo dungane kepingin niate apik sing metu donga elek. Elek ini ya. Tunggu aku kudu yakin ya, dalam yakin ya dengan doa yang kita baca itu yakin ya, bahwa Allah akan mengijabahi doa kita itu. Tapi setelah doa kita pasrahkan kepada Allah bahwa doa itu ya adalah merupakan ya pelaksanaan perintah Gusti Allah kita aja. Pasrah tadi diwujudkan atau ucap ikut pasrah Gusti Allah supaya apa kita tidak terus ngersula terus ndonga aku kok gak diparing-paring karo Gusti Allah lho nanti salahno gitu ya. Kita doa itu tidak memaksa Gusti Allah enggak, tapi kita melakukan perintah Gusti Allah di dalam Al-Qur'an ya ud'uni astajib lakum itu gitu ya. Lah nanti wujudnya doa yang kita minta itu ya pasarnya Gusti Allah itu tergantung iradah Gusti Allah. Gusti Allah paring apa ora? Pastinya paring. Nah, untuk memberinya itu ada kalanya di dunia, ada kalanya di akhirat. Makanya juga ada kalanya sampai sekarang ini mendapatkan sesuatu kenikmatan. Bisa jadi nikmat yang sampai terima ini itu hasil doa ini sampai 2 tahun yang lalu. Sampai selali ndonga tahu ndonga ngono iku lali. Wujudnya baru sekarang di situ. Nah itu ya. Ini kita harus paham itu. Nah, pernah suatu kita Mbak Munawir ya. Mbak Munawir itu pernah berangkat haji di Mekah itu ndonga nyuwun supados diberi gampang hafal Quran. Ya, paham dengan agama, ilmu agama itu. Ternyata apa? Padahal mungkin kiai hebat itu. Ya.
Munawir itu pernah suatu ketika kemudian donga itu ya. Itu ana ya seorang yang kiai yang kira terus dipudui malaikat. Ya, ngerasani ke Mbah Munawir. Munawir itu dungane mandi, sayang lek donga iku. Lek donga karo nyekel jenggot. Jenggot meneh donga ngene. Iku kok ora patek ngereken Gusti Allah jenenge. Dirasani ngene iki, dirasani. Itu ya. Dan ternyata yang terjadi apa? Putra-putrane apa bukan putrane Mbah Munawir sendiri, tapi cucu-cucu Mbah Munawir ku ahli hafal Quran semuanya, hebat-hebat. Supaya amal mafrullah Kiai Najib Abdul Qadir ya Munawir itu. Wah itu orang hafal orang ngerti kok gak anu ya duduk kiai. Biasa canggung tawadhu'e ngono ya Allah. Padahal itu hebat Qur'ani ya kira asyab itu ya hafal tenanan itu ya gitu ya itu ternyata apa hasil itu nih Mbah Munawir ternyata enggak kena ya ditu ijabah iku ya Mbah Munawir donga iku enggak kena Mbah Munawir tak kena ya putune di situ. Nah, kita juga gitu, kita donga, ternyata doa yang kita tembusnya itu bisa jadi bukan kepada kita, nanti sampai duwe anak di situ ya. Duwe anak. Lah kula ndedeng duwe anak ya mungkin engko ya diwenehno di akhirat itu ya. Itu kudu yakin sehingga kita mantap ya, ndak ragu-ragu di dalam kita berdoa. Pun. Ya. Ini dengan Kanjeng Nabi itu selalu berdoa kepada Allah. Ya. Setiap permasalahan-permasalahan itu doa di apa menenteramkan hati di situ. Ya, menenteramkan hati. Setiap kita ya. Kita yakin harus doa gitu. Dan donga iku enggak kudu nggawe bahasa Arab, nggih. Iki kudu ya. Doa iku enggak kudu nggawe bahasa Arab, ndak. Kalau nggawe bahasa Arab gak ngerti artine mbak keliru kabeh gitu ya. Ya. Doa itu nggak bahasa kita sendiri juga ndak apa-apa mandi ya ya semoga ya diawali ya apa kelawan maca alhamdulillah maca selawat Kanjeng Nabi terus ndonga nggih basane sampai dhewe terus tutup meneh selawat mandi. Kula kok ada ya akeh diparingi apa paringi ya. Ya. Kiai Maimun itu donga-donga iku donga iki basa Jawa. Basa Jawa. Ya. Wong tukang babi sri ku tambah donga sing dinggo ya ana bocah cilik rewel ten wangisan itu. Basa Jawa itu. Ya. Lek maca dungane wacanane saru. Jane saru ya. Tapi mandi ternyata lho bocah cilik udah nangis kayak zamane gewendek karo diwacana itu. Basa Jawa ana mbudina bibak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh itu ya. Ya. Donga nyape ngene. Wah, mandi itu. Iku basa Jawa ya. Nyape. Gak nyape bocah cilik ka ibuke, nyape wong gedhe iso. Nanti tak coba iki balik tak coba ya. Wong sing nang anu Gus bojo kula ya kecantol tiang niku ya. Wis wacana. Nih pisah langsung. Basa Jawa itu ya. Ya. Ya kudu yakin pokoknya yakin dia yakin mantap itu ya. Sayang itu tunggu sapi nyape iki kayak itu ditulis ya kudu dihafalno ya dihafalno.
Iku abah iku maringi maringi itu ya putar-putarane dikumpulno. Ya. Ayo. Rungokno. Sapa sing hafal? Sing hafal bejo sing gak hafal ya dadi gak bakat. Iku sing hafal mek aku tok sak dulur. Sing diitung nyiape iku mek aku tok ngene ya. Nah, adik golek ana kepengin nyape-nyape ngono. Bagian iki kan nyape ngono ya. Mesti nang aku ngene. Aku karo sampean ya nyape pacare sampean ae supaya gak pacaran ya. Sampai sabab iki kabeh. Babul qaulillahi ta'ala bab ngendikane Gusti Allah azza wa jalla. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bi mukhassasah. Ya Allah. Gusti Allah. Di orang-orang ya mukmin zaman dulu itu ya yang selalu dilakukan itu adalah ya, selalu ya mendahulukan orang lain, itsar itu mendahulukan orang lain. Jadi mendahulukan orang lain daripada kepentingan diri sendiri di situ. Meskipun disingkat kata Allah, walau kan Nabi Musa, meskipun dia punya kepentingan, tapi kalau ada orang lain yang lebih mementing, lebih butuh, diweneno di situ. Ya, itu orang-orang ya zaman sahabat itu selalu seperti itu perilakunya. Karena orang-orang zaman sahabat itu ingin melakukan apa yang sudah dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu ya selalu itsar. Ya. Kalau Rasulullah itu ya kalau seumpamanya Rasulullah itu mau mementingkan kekayaan, kaya Rasulullah. Dan setiap ada ghanimah itu tidak sedikit ghanimah yang diterima Rasulullah itu. Tapi Rasulullah tidak pernah mengambil ghanimah untuk dirinya sendiri sampai dintekno dhewe tidak. Namun Rasulullah hanya untuk ngambil sebagian kecil aja. Untuk kepentingan ya sehari itu. Yang lain Rasulullah tidak selesai ya sebelum membagikan kepada fuqara wa masakin pada hari itu ya tidak akan berhenti sebelum habis Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah itu ya. Ini Rasulullah ya. Jadi apa karena kan itharat ini lebih menjadi Rasulullah lebih ya sing luwih butuh itu orang-orang ya yang fakir mungkin ini Rasulullah itu ya meskipun
beliau tidak makan masih kuat aja karena diberi kekuatan tanpa melalui makanan di situ. Nah, kita kuat itu kan bukan karena makan sebenarnya, ya karena Allah di situ. Ya. Makanya lo wong lek poso iku lek niate tenanan mesti kuat. Nek niate gak tenanan wis walasane aduh kok waduh ngene ya. Lek niate tenanan itu ya ndak ada masalah dia gitu ya. Di dalam salat asar ini kan والذي تبوأ الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ya Allah sampai gitu ya. Walladzina orang-orang Ansor iki perilakunya orang Ansor nerangno tentang ya kebiasaan orang Ansor yang sudah diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Orang yang tahu tabawa udara, orang yang telah menempati ad-dara ing kota Madinah. Dar maksudnya kota Madinah. Orang yang pertama kali bertempat di kota Madinah. Ya dengan sebelum Madinah itu ya apa? Yasrib ya. Wal imanan dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, itu orang Ansor. Ya, orang muhajirin. Min qablihim sangi sadurunge mengkono muhajirin di itu, ya. Di orang yang asal muasal punya ya berada di kota Makkah dan orang yang iman dulu sebelum kedatangan orang-orang yang hijrah kepada di Makkah itu, dari Makkah itu. Apa yang tadi? Uhibbuna man hajara ilaihim, orang yang selalu cinta kepada orang-orang yang mau hijrah itu. Ya Allah. Jadi mereka orang muhajirin orang ya, Madinah itu orang yang mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka di situ. Sangat senengi. Ya. Wala yajudna fi sudim hajatah yang di mereka dan mereka ini tidak menaruh keinginan dalam hati mereka untuk terhadap hajat keinginan apa-apa yang diberikan mimma utu wa yu'thirun dengan terhadap apa yang diberikan. Artinya ngekei wong itu tidak karena ada udang di balik batunya, tidak. Kalau saya ngekei kan ada karep. Ya ada karep supaya lah gitu ya. Nanti dibales, nanti macam-macam itu. Ya. Ini orang tidak kata Allah di itu. Dia memberi itu wala yajuna fi sudrim hajah. Ya, tidak ada niat pingin apa-apa, tidak menaruh keinginan dalam hati mereka itu kata Allah. Terhadap ya apa yang diberikan ya mimma utu wa terhadap apa yang sudah diberikan kepada orang-orang muhajirin itu. Padahal yang diberikan kepada orang muhajirin itu tidak hanya sedekah harta benda, bojo dibagi ya Allah. Wangel iki ya. Wong duwe bojo loro tak pegate wis ayo pilihan. Sing ndi bojo loro iki sing kok pilih, tak pegate wis kawinan kok. Lu sampai ngono ya. Ya wong muhajirin itu. Rumahnya ya dibagi, hartanya dibagi itu orang-orang Ansor itu. Artinya enggak diberikan kepada orang-orang muhajirin itu. Di mana orang-orang Ansar itu wa yu'thiruna ala anfus, orang yang selalu mendahulukan ya mengutamakan orang muhajiri ala anfusi ngalahno dirinya sendiri ala anfusi ya atas dirinya sendiri. Walau kan Nabi mukhassasah ya Allah sampai Allah mengatakan ini. Walau kan Nabi mukhassasah meskipun mereka itu juga sebenarnya memerlukan. Tapi karena ada orang yang lebih membutuhkan diberi. Ya. Makanya sampai pada suatu ketika sampean punya sesuatu kok nih ya. Sampean ono wong kelebihan weneno ae. Ya. Iso isar seperti itu. Ya. Kita kayak iso meneno kabeh ya separo atau ya. Itu manfaatnya gede tenan banget itu. Ya, benar. Ya.
Pemberian itu, nilai pemberian itu tidak dilihat dari apa nilai bendanya, tapi bagaimana orang yang memberi itu dalam kondisi yang bagaimana. Ya, pernah saya katakan, wong menehi 2.000 iku luwih nilainya bisa lebih bagus daripada wong menehi wong 100.000. Lah wong sing menehi 2.000 itu karena apa? Uangnya 4.000 tok. Duit-duit 4.000 di sedekahno nang wong 2.000, berarti dia mensedekahkan hartanya 50%. Wah, abot lho ngene iki. Pertentangan batinnya itu, waduh, 4.000 kayak no 2.000, wah ngene ya. Dibandingkan dengan orang yang memberi orang 100.000, tapi uangnya jutaan. Ya sama uangnya 1 juta. Lah 1 juta berarti dia ngekei apa? 10% tok kan itu. Ya. Nilainya tinggi mana? Nilai tinggi ya. Yang menaik 2.000 ini gitu ya. Apalagi kalau diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Artinya dan orang yang diberi itu dengan pemberian itu sewanangnya minta ampun. Gembira. Loh, itu jadikan hijabun aninar. Dari sebabnya uangku diselamat atau kok neraka karena itu. Ya. Pokok memberi itu ya menyenangkan orang yang diberi itu ndadekno sebabnya dibebasno teko neraka karo Allah. Ya, kan. Bahkan duit dosa pun itu bisa menjadi diampuni itu. Ya. Pernah suatu ketika itu ada seseorang itu datang pada waktu itu Rasulullah sedang menemui penggede-penggede Quraisy di situ. Yang di Quraisy, terus datang orang jauh, ya, meminta kepada kata Rasulullah, ya Rasulullah, ya, berilah saya petunjuk pelajaran bagaimana bertobat ya Rasulullah. Jeli Rasulullah, apa dosamu? Wah, ampun tangket dosa kula ya Rasulullah, dosa kula mboten izin kula kalih cerita dosa kula. Loh, Rasulullah marah itu. Wah, awakmu izin karo aku tapi gak izin Gusti Allah. Diusir orang itu. Wong itu diusir. Ya Allah, bagaimana perasaan ini wong diusir Kanjeng Nabi padahal minta dengan baik untuk supaya diajari taubat, ditolak karo Rasulullah gara-gara dia izin nyeritakno ya kemaksiatan yang sudah dilakukan. Wong itu mulai dengan cara menunduk di situ. Loh, Gusti Allah langsung merintahno malaikat Jibril ngilingno nang Kanjeng Nabi. Kok kandhane Muhammad iku. Ono wong njaluk urut taubat kok gak diterima tanpa ditolak. Malaikat Jibril turun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ki kenapa wonten tiyang nyuluk donga ya njaluk untuk urut supaya taubat carane taubat kok tambah jenengan tolak niku. Jar Kanjeng Nabi lha napa malaikat Jibril? Wong hati-ane iku kula takoni dosa sing wis dilakoni napa niku ngene isine. Lho wong isin-isin nang aku ora isin nang Gusti Allah jane. Ai Kanjeng Nabi malaikat Jibril nerangno, nggih Kanjeng Nabi. Wong niku memang lek dosa-dosane sing dilakoni iku diceritakno memang piyambak isin. Karena dosane wis mboten karuan eleke. Nih, tapi jenengan kedah ngertos Kanjeng Nabi. Dosane tiyang niku sampun disempunten sedanten kali Gusti Allah. Kaget Kanjeng Nabi. Loh, kok saged? Ngeten Kanjeng Nabi. Tiyang niku nggih nggadahi putra. Setiap orang nggih tiyang ini keluar rumah.
dan datang ke rumah itu selalu disambut oleh anaknya. Karena apa? Dia ini setiap keluar rumah, pulang itu mesti bawa oleh-oleh. Dan oleh-oleh yang diberikan adalah selalu yang menggembirakan, yang menyenangkan anaknya di situ. Setiap kegembiraan yang ditimbulkan, ya, anaknya ini menjadikan sebab dihapusi dosa ini, gitu. Mana ditunggu anak kok jok ditmet dit ya. Jok ditmet dit anak masih anak dhewe ya, dikainakno anake. Digampangno anake. Sik anak gampang tuturan ojo. Memang ngene. Duwe wis kandhang wong wedok kan disemplit-semplitno kene telepono. Kene barang ngono sik gak dicoba anake. Ya. Benar. Wenehi tak ya ben. Nah, memberi itu ithar itu pengaruhnya besar sekali, ya. Jadi orang-orang ya muhajirin itu seperti itu. Ya terhadap orang Ansor yang diberi oleh orang Ansor apapun yang dia butuhkan pada waktu itu. Meskipun orang Ansor ini walau kan Nabi khosos tapi Gusti Allah nggak. Meskipun sebenarnya dia punya ya kepentingan, kebutuhan untuk itu, tapi karena ada orang yang lebih membutuhkan diwenehno di situ. Allah. Maka kalau Allah dalam ayatnya wa man yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan jarang siapa yang dijaga dirinya dari wadid, dari cetile ya menjadi cetile wong ya faula kaum muflihun, maka orang itulah yang menjadi orang yang menjadi orang yang bejo, yang beruntung di situ itu. Dadi wong ku gak medit-medit, wah iku lah yang orang yang ya bakal didadekno orang yang ya mendapat orang yang keberuntungan di situ ya. Ini gak dawuh Gusti Allah ya, walau kana bihim khasasah. Hadasan kating sapa Musaddad hadasan Abdullah bin Dawud an Fudail ibni Ghazwan an Nabi Hazim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan seorang wa ataka sahabat an Nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fa batha ya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah di situ ya lalu ya ata nekane wa fa batha ngutus sapa kanjeng Nabi ila nisa'i maring garwa-garwane kanjeng Nabi ya. Faqulna mongko ngucap sapa nisauhu apa dawuh garwan kanjeng Nabi ya. Nisau. Ma ma'ana inal ma. Jadi ono tamu kan, ayo dia ada kok sugono ngono. Ya. Dan gak disugu ya. Badhe mboten wonten kita mboten nggadahi napa-napa kanjeng Nabi. Kita menawi sing nggadahi mek toya tok niku. Toya putih tok. Ya. Wong desa-desa itu ya Allah dijali banyu putih lho isin. Aku tahu nang ya di tamu nang wong ditajukui. Ditawani kopi mboten, teh mboten. Kulo to ya petak mawon. Disugi to ya petak. Bar tak ijine kayak gula legi. Lho, Bu, niki wonten legine. Lah mosok to ya petak tok mboten wonten gulane. Lha kula niki nyuwun gula, to petak tok mboten gulane. Ah mboten wis niku mawon jadi ya Allah. Dikai gula di banyu putih dikai gula. Ya Allah. Wis munjal banyu putih tok lho kaget kain to dikai gula saking kepingine apa memuliakan tamu iku ya Allah. Wong kan ya macam-macam itu ya. Faqala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaduma ya. Kalau kanjeng Nabi kemudian niku dawuh dengan kanjeng Nabi. Kita ning mboten gadahi napa ketua air. Rasulullah kemudian ya dawuh nang wong ya banyak orang di situ. Ya.
man yaduma. Ada siapa yang orang yang mau yang mengajak au yadifu atau orang yang mau menjamu orang ini ya kepada sahabat-sahabatnya. Hadza ya ki wong iki. Ya, ditawarno kepada sahabatnya. Siapa yang orang yang mau ngajak orang ini atau mau menjamu orang ini. Ini au ini menunjukkan rawinya syak di sini ya. Ya duma atau yadifu ya. Jadi maksudnya ya duma itu aja siapa yang mau bisa menjamu orang ini. Ya. Faqala wa rajulun seorang minal ansar, ana ya Rasulullah. Ya. Kula ya Rasulullah. Ya. Fantolaka mongko apa? Budalan sapa ngono-ngono rajul mau bihi kelawan kono. Ayo rajul minal ansar kelawan rajul sing daun apa rawuh nang Kanjeng Nabi. Ilam raiti ke istrinya ya apa rajul minal ansar mau. Ya. Faqala monggo ngucap sapa rajul minal ansar mau, akrimi dhaifa Rasulullah. Ya iki ngomong nang bojone. Bu, mulyakno niki Bu, iki tamune Rasulullah. Ya. Faqala mongko ngendika apa ya imra'atuhu mau. Ma indana ila qutun ya. Apa? Sibiani. Ya. Pak, kita ini tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sepotong roti untuk anakku. Makanya ya kayak kekuatan untuk anakku. Ya. Faqala mongko ngendika sapa rajul minal ansar mau. Ya, sono. Hayyi tamak. Wis siapno baik wis suguno gampang ngene ya. Suguno. Hayyi ta'amnya ya. Ta'amak ya. Wis siapno to ya makananmu. Ya Allah ya. Wasbihi ya. Wasbi sirojak ngono nggih. Tonton titik ngene sirojak gitu ya. Wasbi lan matenono sapa sira sirojak kang lampune. Lampune pateni. Sik wong gak ngerti lah iku sing disuguhno roti panganan kanggo bocah cilik bubur ya. Bubur iki bubur SGM. Sik gak ketok wis dipateni lampune dipateni. Dipateni wis. Matani. Tamune sik gak ngerti lah sing disuguhno iku mek ya. Apa makane bocah cilik niki ya Allah ya. Kepingin nyuguhi itu mau ya. Ya. Ya Allah sampai gitu ya. Wes, mari ngono Naomi ya. Sibi anak wis anakmu jak turu ya, anakmu jak turu. Sikat nakono panganane. Anake kongkon ngejak turu. Naomi sih ya, si bianak wis Naomi tua sapa sira ya, nurana sapa sira ya si bianak kae nganti anak sira. Ya. Anake dhewe dukun anake mara tuwa ya. Ya anake dhewe diturana. Ida aradu asya nalikane ngarepno sapa ngono anak-anakmu iku asyane makan malam anakmu mangan wis dijak turu ae wis sikak ngarepno makan malam di situ wis ya. Ya itu. Sampai gitu ya. Fa hayat ta'amak kemudian menyiapkan sapa imra'atu kamu ta'amaha ing pangane imra'ah mau ya. Wa asbahat al mateni sapa mongkono imra'ah sirajaha ing lampune ngono imra'ah. Wa nawamat lan ngejak turu sapa ngono imra'ah si bianaha ing anak-anak ngono imra'ah. Sumaqamat nggih.
Sumaka nengko ngadeg sapa mengkono ya imro'ah. Kana kaya ngamat iku tuslihum betulna sapa mengkono imro'ah siraja ing ya lampune mengkono imro'ah. Ya. Fa'athu mongko ya. Kemudian ade apa artinya kaya mematikan ya lampune mau ya. Sendak memperbaiki lampunya lalu ya, Fa'athu mau mateni meneh sapa ngono imro'ah ngono sirat mau. Ya, fajaila apa iki? Yuryanihi ngono nggih. Fajalam kok dadekno sapa ngono suami istri itu ya. Ya. Yuryanihi iku kaya apa? Ngubah-ngubahno menggerak-gerakkan mulutnya seperti mengunyah gitu loh. Ayo monggo. Jadi karena lampunya mati sih. Ya. Jadi ya, orang Ansor yang jamu ini ya itu menggerakkan mulutnya si ketok-ketok mengunyah sesuatu. Padahal makannya tinggal sak piring tok iku sing disuguhno iku. Ya, anaha kasunakana karone ya suami istri itu yakulani iku ya makan karone. Ya. Supaya apa sing disuguhi iku gelemangan iku lek ngerti terus sing duwe ya sing nyuguhno gak mangan karek iku tok kan sungkan supaya enggak sungkan itu ete mangan muga-muga kan ngobah-ngobahno ki mau ya garang-garakan kalau mangan ya minamati tang ya babata moko turu karone mau ya suami itu tawiya ini hale luwe karone dan dia tidur ya dalam kondisi kelaparan keduanya itu ya apa karena suguhane diwenehno nang tamune Kanjeng Nabi mau ya. Apa yang dari fa'alam ma'asbah ngoswaan sisu ya ketika sudah pagi ya pagi harinya ya sebagai dan semuanya godan ing dari ya ila Rasulullah kemudian setelah itu ya ketika pagi harinya di situ maksudnya rajul itu sowan Kanjeng Nabi di situ ya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya maka ngendika Rasulullah dhahikallahu lailah ya Allah Kanjeng Nabi memberikan kabar gembira ya nang orang yang menjamu tamu Rasulullah ya kemudian turun dalam kondisi kelaparan itu. Jadi awal dhahika wis tertawa sapa Allah Gusti Allah lailata ing dalem wengi nanti. Allah itu ya Allah ya malam ini Allah tertawa ya. Au ajib atau terkagum-kagum min fa'alikuma saking apa yang kamu lakukan kedua ya dari pasangan suami istri mau dari apa yang kamu lakukan ya fa anzala mongko nurun sapa Gusti Allah ayat ini wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bi khassasah wa man yuqa suha nafsi fa ulaika humul muflihun itu ya Allah ya ini api-api wong gitu ya sampai Gusti Allah ya mengabadikan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi wa yu'thiruna sapa sing mau mendahulukan sapa ngono ya. Amsar itu orang Ansar afusing apa dhewe ne Amsar ora kana nabi ya senajan ana bihi mikula ngono Ansar aku sosot napa ya keinginan kebutuhan. Wa man uta sampean ku yuqa lampun ya meditno ya menahan di sapa man yuk sohan nafsi ing medhite awake man faulai kamu ngono man hum ya ya ulaik iku muflin orang beruntung. Jadi orang yang bisa menjaga dirinya dari wong sing medit iku orang-orang itulah yang menjadi orang yang beruntung di situ ya. Yang ini ya. Ini kita ditujukan ya
bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sebenarnya ya. Sampai di ya Rasulullah ya memberikan ya dihabarkan ya bahwa Rasulullah ya ini mendapatkan ya berita bahwa Allah itu senang dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu ya, sahabat yang mau menjamu tamunya. Nih, jadi Kanjeng Nabi ngerti bagaimana kondisinya orang yang ya menawarkan diri untuk menjamu tamunya Rasulullah itu. Itu sampai ini ya. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi terus di balasan itu gede tenanan misalnya. Pokoknya sampai dadi wong niat insyaallah aja dadi wong medhit itu boleh tepena ya. Dia dono karo Gusti ya, dijauhkan dari sifat medhit, saudara medhit ya. Si Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita dapatkan nanti dia. Ya. Berkawan Allah alam bisawab al-Fatihah. Anwar maudun al-dhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amik wa zidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalal karim wa azim sultan Allahumma salli ala nuril anwar wa sayyidina asrar wa dirajir ahyar ma iftah babi ila sayyidina ulana Muhammadin muhtar wa alil adar wa ashabil hayat adada ni'amillahi wa adali Allahumma ya imata malimatan sana dala ya'dhur man dura la yasna ya salam kamana fi hasan dirshad bala ya tima raja ila durafa ya mudunuqa ya mujalaka ya musin ya mujamil ya mu'anim tadilan dalladhi sayyidina salatul lail wa ta'una raqam sallallahu ya masajar Allah la syarika lak ya rab yassir kullam ta'sir yassir wa ta'sir yassir ya muyassir yassir ya mutabir tabi ya masal sahil alaina kul asin bijan basin nadi wa rahmatika ya arhamar Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidan min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa dika salihin aliman bi rahmatika ya arhamar Allahumma aftah lana futuh lana wa aftah lana futuh lana Allah barik lana fi ilmina ya Allah barik lana fi ilmina wa fi Allahumma barik lana fi ilmina ya Allah Allah najihta min auladana min kulli imtihanin najjada bi rahmatika ya arhamar wa asibna min al-bala wal waba wa ta'ur an-nafs amarat so Allahumma yassir lana intizamin jami'ul umuratina dunyawiyah wa hasil muradana bil khair hasil muradana bil khair hasil muradana bil khair washfi maradana wa qdina bi rahmatika ya arhamar rabbana innaka jami'un nas min la riba fihi ijma' bainana wa baina hajatina ma fi dhamirina innaka ala kulli syai'in istajib lana ta'ala ya Allah bi akil ismil mu'adzam wa bi hurmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wala quwwata illa billahil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatihah.